Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya hidup kita senantiasa ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Di tengah situasi pandemi saat ini, rasanya kita seperti dikepung dengan masalah demi masalah. Kesulitan demi kesulitan, keputusasaan demi keputusasaan, ketakutan demi ketakutan, dukacita demi dukacita. Pandemi menyebabkan banyak orang menangis karena bekerja sulit, mencari uang sulit, ekonomi sulit, anak-anak yang bersekolah juga sulit. Rasanya mau apa-apa sulit, mau kemana-mana menjadi sulit. Bahkan sekarang kita merasa untuk beribadah pun rasanya sulit. Hidup kita tidak bisa sebebas dulu lagi. Rasanya di masa pandemi ini kita sepertinya sedang dibawa berjalan di dalam satu lembah yang penuh dengan air mata. Berada di lembah air mata bukan sesuatu yang mengenakkan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang mau ada di lembah air mata? Tidak ada yang suka berada di lembah air mata. Penuh derita dan penuh dengan tangisan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semuanya, ada hal yang luar biasa yang ditulis oleh Alkitab tentang orang yang berjalan di dalam lembah air mata, di mana mereka bisa mengubahnya menjadi lembah yang bermata air. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi lembah yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah itu berarti tempat yang ada di bawah, tempat yang menurun. Sedangkan kata baka dalam bahasa Ibraninya berasal dari kata bakau yang berarti weeping dalam bahasa Inggris atau tangisan air mata. Jadi lembah baka itu merupakan tempat yang ada di bawah, yang menurun, yang penuh dengan tangisan dan air mata. Tetapi tadi firman Tuhan mencatat ada satu paradoks, bahwa ada orang-orang yang meskipun berada di lembah air mata, tetapi bukan kesulitan, bukan masalah, bukan ketakutan, bukan dukacita yang menjadi hasil akhirnya. Tetapi luar biasanya mereka ini yang berjalan di tempat yang penuh air mata itu bisa mengubah tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Ini firman Tuhan. Pertanyaannya, siapa mereka yang bisa mengubah tempat yang penuh air mata itu menjadi tempat yang bermata air? Kita lihat dalam ayat sebelumnya, Mazmur 84 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dari ayat ini dapat kita simpulkan, yang pertama, siapa yang mampu mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air adalah mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan. Mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mereka yang doping hidupnya adalah Tuhan. Berbicara tentang doping di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, begitu banyak berita-berita di media sosial bagaimana cara kita meningkatkan imun atau kekuatan tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin, suplemen, jamu, susu, madu, sehingga orang berlomba-lomba semuanya dibeli, semuanya dikonsumsi sampai rebutan. Kemudian ada orang berkata, untuk meningkatkan imun supaya tubuh kita menjadi kuat, kita harus berolahraga. Sehingga semua orang rame-rame naik sepeda. Kemudian ada yang berkata, yang penting happy, cari kesenangan lewat media sosial. Orang-orang hanya fokus dengan gadget mereka, heboh bikin konten di TikTok supaya senang, mencari hal-hal yang bisa bikin ketawa.
Memang benar semua hal-hal tersebut bisa menambah imun tubuh kita. Tetapi janganlah kita lupakan bahwa sebenarnya sumber kekuatan kita hanyalah Tuhan itu sendiri. Orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan akan mampu mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Yang kedua, siapakah yang bisa mengubah tempat yang penuh air mata menjadi tempat yang bermata air? Yaitu mereka yang hasratnya melakukan ziarah. Ziarah di sini bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Jalan-jalan, bepergian, mengunjungi makam tokoh-tokoh agama tertentu, bukan. Tetapi ziarah di sini dimaksudkan adalah menunjuk jalan menuju Sion. Sion berbicara tentang tempat di mana Allah ada. Sion berbicara tempat di mana Allah berdiam. Sion berbicara tempat di mana Allah bertahta. Orang yang hasratnya menuju Sion, fokus dan kerinduannya hanya kepada Tuhan. Fokus dan kerinduannya hanya ada di tempat di mana Tuhan ada. Karena di sanalah dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Hasrat dan keinginannya hanya dekat dengan Tuhan saja, merasakan hadirat Tuhan. Jika kita ingin mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air, maka jadikanlah Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Dan terus hidup memiliki fokus dan kerinduan untuk senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka seperti firman Tuhan katakan, kita akan disebut berbahagia. Kata berbahagia di sini berasal dari kata Ibrani yang dituliskan sebagai esher. Esher berarti kita bukan cuma menjadi pribadi yang berbahagia, tetapi kita juga akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk janji firman-Mu bahwa Tuhan ada orang-orang yang Engkau tetapkan dapat mengubah lembah air mata sekalipun menjadi lembah yang bermata air. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu. Kami hanya mau mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai sumber kekuatan kami. Kami hanya mau memfokuskan hidup kami, hasrat kami hanya kepada hadirat-Mu. Kami hanya mau Tuhan bersekutu intim dengan Engkau saja Tuhan. Maka Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi lembah maut sekalipun, menghadapi lembah baka, menghadapi lembah air mata. Karena di situ ada janji pertolongan-Mu bahwa Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang sanggup mengubah air mata itu menjadi satu mata air, menjadi satu kelegaan bagi kami, menjadi sumber penghidupan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau pulihkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan. Mari berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang dari Engkau, kekuatan yang dari Engkau Tuhan dalam mereka memimpin dan mengelola bangsa kami Tuhan. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk para Tuhan tenaga kesehatan yang ada di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu mereka mengalami kelelahan, mereka mengalami Tuhan kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi biarlah Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kekuatan bagi para tenaga kesehatan, bagi Satgas COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mereka alami sakit Tuhan. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, darah Yesus menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Untuk umat-umat-Mu Tuhan yang mengalami rasa duka cita Tuhan, Engkau memberikan penghiburan. Mereka yang menghadapi masalah, mereka yang menghadapi persoalan, ada di dalam tekanan. Mari Bapa, Engkau memberikan kelegaan, Engkau
memberikan jawaban bagi setiap umat-umat-Mu. Bapa di surga, biarlah setiap kami Tuhan senantiasa mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah akan bertindak menolong setiap kami. Bapa di surga, pulihkanlah setiap umat-umat-Mu. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah Indonesia Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali aktivitas kami, mengawali semua kegiatan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tolong apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Engkau buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.